warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah landasan pendidikan dengan anggota saya sendiri Richa Tasnima Putri dengan NIM 242200028. Lalu selanjutnya ada Priska Febrianti dengan NIM 2422011 dan terakhir ada Teraihan Aliawanti Arohma dengan NIM 2422064. Hari ini kelompok kita akan mempresentasikan laporan proyek terkait judul transformasi SMA Cakrawala Nusantara yang inklusif, adaptif, dan bermutu, dan mempresentasikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah tersebut. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Teraihan. Baik, Rica. Pertama, alasan kami memilih, kami memilih 3 masalah. Alasan pertama, masalah yang belum relevan adalah karena kurikulum adalah pedoman paling utama. Bahkan kurikulum adalah jiwa dari pelaksana pembelajaran di sekolah. Masalah ini memiliki dampak domino yang luar biasa. Jadi jika kurikulumnya tidak adaptif terhadap teknologi dan dunia kerja, maka guru akan salah dalam menyusun metode belajar, sistem asesmen yang tidak tepat, dan ujung-ujungnya murid tidak akan siap menghadapi dunia nyata setelah lulus. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk diperbarui. Masalah kedua yaitu keterbatasan fasilitas belajar. Alasan kami memilih ini karena kami memprioritaskan keterbatasan perpustakaan, laboratorium, ruang konseling, dan juga internet. Karena masalah ini sangat menghambat efektivitas proses belajar setiap harinya di kelas. Di era digital ini, bagaimana mungkin kita menuntut pembelajaran yang interaktif jika fasilitas dasarnya saja belum terpenuhi? Dampak dari masalah sarana prasarana ini dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Jadi karena itu peningkatan fasilitas menjadi prioritas mutlak untuk mendukung pelayanan mendukung pelayanan mutu pendidikan. Selanjutnya, masalah yang ketiga yaitu hubungan eksternal sekolah yang belum optimal. Alasan kami memilih ini karena sebuah sekolah tidak akan bisa maju dan bertahan secara berkelanjutan jika bergerak sendirian. Kemitraan yang kuat dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan alumni dan dunia industri yang sangat diperlukan. Pihak luar inilah yang menjadi penyedia sumber daya pendukung, wadah partisipasi, sekaligus jembatan bagi siswa untuk mengenal dunia luar. Penguatan hubungan ini menjadi prioritas karena menjadi kunci keberlanjutan program-program pengembangan sekolah dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Rica. Oke, terima kasih Teraihan. Sekarang saya akan membahas 3 masalah prioritas berlandaskan 3 landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan yuridis, dan yang ketiga adalah landasan empiris. Permasalahan pertama, kurikulum belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan teknologi, literasi digital, dan kebutuhan dunia kerja. Hal yang perlu kita ketahui dari kurikulum adalah bahwa kurikulum merupakan pedoman atau arah utama dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Sehingga jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ditakutkan para peserta didik atau para lulusan ini tidak bisa untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan nanti. Nah, secara filosofis Ki Hajar Dewantara sendiri menekankan bahwa pendidikan harus mengembangkan karakter, potensi peserta didik secara utuh. Nah, secara yuridis juga hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan secara empiris banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan seseorang yang ahli, namun juga mampu berpikir kritis, mempunyai skill problem solving atau penyelesaian masalah, dan juga soft skill. Lalu masalah yang kedua adalah fasilitas belajar yang belum memadai, seperti ruang konseling, ruang perpustakaan, laboratorium, hingga akses internet yang buruk. Fasilitas yang kurang memadai itu dapat menghambat proses pembelajaran, baik dalam praktik dalam dunia kelas maupun praktik dalam dunia digital. Nah, dari sisi filosofi sendiri, lingkungan belajar yang nyaman itu mampu mengembangkan perkembangan peserta didik gitu. Dan dari sisi yuridis, Undang-Undang 1945 Pasal 31 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, negara itu menjamin seluruh hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan secara layak. Sementara itu, data empiris menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah itu dapat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang ada dalam sekolah tersebut. Lalu, permasalahan yang terakhir atau yang ketiga adalah hubungan sekolah dengan pihak eksternal, baik dengan pihak masyarakat, orang tua maupun alumni, dan juga mitra pendidikan yang belum optimal. Padahal pendidikan tidak dapat berjalan sendirian. Dan Ki Hajar Dewantara sendiri menjelaskan melalui konsep tri pusat pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan itu memerlukan kerjasama antara 3 pihak. Yang pertama adalah pihak sekolah, yang kedua adalah pihak orang tua atau keluarga, dan yang terakhir adalah pihak masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Berbagai penelitian juga membuktikan bahwa kolaborasi yang baik dapat meningkatkan prestasi siswa dan mempermudah akses mereka ke dunia kerja maupun pendidikan yang tinggi. Jadi ketiga permasalahan tersebut itu saling berkaitan satu sama lain dan saling mendukung satu sama lain. Kurikulum yang relevan perlu didukung fasilitas yang memadai serta kolaborasi yang kuat antara sekolah dan seluruh pemangku kepentingan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Priska. Oke, baik. Solusi yang kami usulkan terdiri dari 3 program utama. Pertama,
Penataan ulang kurikulum melalui program Cakrawala Masa Depan dengan mengintegrasikan literasi digital, kecerdasan buatan atau AI, serta kompetensi kesiapan kerja dalam pembelajaran. Program ini dirancang agar peserta didik tidak hanya menguasai materi akademik, tetapi juga memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Yang kedua adalah modernisasi sarana dan prasarana belajar melalui peningkatan akses internet, pengembangan perpustakaan digital, serta penataan laboratorium dan ruang konseling agar lebih nyaman dan mendukung proses pembelajaran. Dengan fasilitas yang lebih memadai, diharapkan peserta didik akan belajar dengan lebih efektif, memperoleh akses informasi yang lebih luas, serta merasa lebih nyaman selama dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Sekarang yang ketiga adalah optimalisasikan kemitraan sekolah dengan orang tua, alumni, dan dunia industri melalui penguatan komunikasi digital serta perluasan kerjasama dengan berbagai mitra pendidikan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap berbagai program sekolah, sekaligus membuka kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih beragam. Melalui ketiga solusi tersebut, diharapkan kurikulum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan abad ke-21, fasilitas belajar semakin memadai sehingga proses pembelajaran lebih efektif, serta hubungan sekolah dengan orang tua, alumni, dan mitra pendidikan semakin erat. Dengan demikian, kualitas pendidikan di sekolah dapat meningkat dan peserta didik akan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan maupun menghadapi dunia kerja selanjutnya. Dengan itu, kami berharap solusi yang dirancang ini dapat menjadi langkah nyata dan dalam mewujudkan sekolah yang lebih adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan yang ada di dalam pendidikan di masa depan sekarang ini. Sekian dari saya. Oke, itu semua merupakan presentasi kami hasil proyek tentang transformasi SMA Cakrawala Nusantara yang inklusif, adaptif, bermutu. Kita memilih 3 masalah prioritas, lalu mencari 3 solusi pertama, lalu menghubungkan hubungan antara prioritas tersebut, solusinya dengan program-program yang sudah kita rancang sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.